Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan tokoh pemikiran Islam modern, yaitu Muhammad Iqbal. Biografi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal merupakan seorang penyair, filsuf, serta pembaru Islam. Dia dilahirkan di Sialkot, Punjab, yang sekarang menjadi bagian dari wilayah Pakistan. Ia dilahirkan pada tanggal 9 November 1877 Masehi. Ayah Muhammad Iqbal bernama Nur Muhammad yang merupakan seorang muslim yang saleh dan pengamal tasawuf yang telah mendorong Iqbal untuk menghafal Al-Quran secara teratur. Ibunda Iqbal, Imam Bibi, juga dikenal sebagai seorang yang sangat religius. Pada tahun 1892, Iqbal dinikahkan orang tuanya dengan Karim Bibi, putri seorang dokter Gujarat yang kaya. Darinya, Iqbal dikaruniai 3 orang anak. Perjalanan singkat pendidikan dan karir Muhammad Iqbal. Pertama, masa kanak-kanaknya berada di kota perbatasan Punjab dengan berolahraga dan bercengkrama dengan kawan-kawan. Yang kedua, pendidikan pertamanya di Murray College, Sialkot. Ia bertemu dengan Sayyid Mir Hasan yang menjadikan Iqbal berkomitmen terhadap Islam secara utuh. Yang ketiga, setelah menyelesaikan pendidikan di Sialkot, ia pergi ke Lahore, India. Ia tergabung dalam himpunan sastrawan yang sering dipertemukan dengan para penyair. Yang keempat, ia juga melanjutkan sarjananya di Lahore. Dia mendapatkan gelar Bachelor of Arts atau sarjana muda dalam bidang filsafat, sastra Inggris, serta sastra Arab pada tahun 1897. Ia lulus dengan predikat cum laude. Yang kelima, ia melanjutkan studinya dengan mengambil program Magister of Arts dalam bidang filsafat. Ia bertemu dengan Sir Thomas Arnold, seorang orientalis Inggris yang terkenal. Dalam bimbingan Sir Arnold, Iqbal menjadi seorang penyair yang hebat, bahkan puisinya banyak diminati oleh masyarakat Lahore. Pada tahun 1904, Iqbal menulis sebuah puisi yang dipersembahkannya untuk Sir Thomas Arnold yang berjudul Nala-i Firaq. 3 tahun studinya di Eropa pada tahun 1905 sampai 1908, Iqbal tidak kehilangan produktivitas. Ia masih bisa menulis 24 lirik dan puisi atau sekitar 8 karya per tahun. Akhir 1928 dan awal 1929, Iqbal melakukan perjalanan ke India Selatan dan memberikan ceramah di Hyderabad, Madras, dan Algar. Akhir tahun 1926, Iqbal memasuki kehidupan politik ketika dipilih menjadi anggota DPR Punjab. Tahun 1930, dia bahkan ditunjuk sebagai Presiden Liga Muslim yang berlangsung di Allahabad dan memprakarsi gagasan untuk mendirikan gagasan negara Pakistan sebagai alternatif atas persoalan antara masyarakat Muslim dengan Hindu. Pemikiran Muhammad Iqbal dalam pembaharuan hukum Islam dan pengaruh pemikirannya. Pendapat tentang Al-Quran. Menurut Iqbal, Al-Quran adalah sebagai sumber hukum yang utama. Dengan pernyataannya, Al-Quran adalah kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Namun dia berpendapat bahwa Al-Quran bukanlah undang-undang. Dia berpendapat bahwa penafsiran Al-Quran dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Salah satu pendapat Iqbal mengenai Al-Quran yang perlu digarisbawahi adalah ia sangat menekankan pada aspek hakikat yang bisa diamati. Tujuan Al-Quran dalam pengamatan reflektif atas alam ini adalah untuk membangkitkan kesadaran pada manusia tentang alam yang dipandang sebagai sebuah simbol. Pendapatnya tentang hadis. Iqbal sepakat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Syekh Waliullah mengenai hadis, yaitu cara Nabi dalam menyampaikan dakwah Islam dengan memperhatikan kebiasaan, cara-cara dan keganjilan yang dihadapinya ketika itu. Selain itu,
Nabi juga memperhatikan sekali adat istiadat penduduk setempat. Dalam penyampaiannya, Nabi lebih menekankan pada prinsip-prinsip dasar kehidupan sosial bagi seluruh umat pada saat itu, tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Iqbal juga melakukan pembedaan antara hadis hukum dan non-hukum, juga hadis yang mengandung kebiasaan pra-Islam. Beliau melakukan pemilihan posisi Nabi Muhammad sebagai Rasul dan manusia biasa. Dalam artian, tidak semua hadis merupakan hadis hukum dan wajib ditaati. Ada hadis yang merupakan kebiasaan yang menurut Iqbal tidak wajib untuk diikuti. Ijtihad. Munculnya persoalan-persoalan baru dalam kehidupan sosial akan menimbulkan problem-problem baru dalam bidang hukum. Dalam menggali pesan teks keagamaan universal, tentu dibutuhkan upaya maksimal yang sering disebut dengan ijtihad. Iqbal merasa bahwa ijtihad merupakan kebutuhan argen dalam membangun hukum Islam yang mengacu kepada kepentingan umat dan kemajuan umum. Iqbal menyerukan pentingnya ijtihad. Pemikiran politik Muhammad Iqbal terlihat sepulangnya dari Eropa. Iqbal terjun ke dunia politik, bahkan menjadi tulang punggung Partai Liga Muslim India. Ia terpilih menjadi anggota legislatif Punjab. Dan pada tahun 1930 terpilih sebagai Presiden Liga Muslim. Karir Iqbal semakin bersinar dan namanya pun harum ketika dirinya diberi gelar Sir oleh pemerintah kerajaan Inggris. Ia juga dinobatkan sebagai Bapak Pakistan yang pada setiap tahunnya dirayakan oleh rakyat Pakistan dengan sebutan Iqbal Day. Iqbal juga memiliki pandangan politik yang khas, yaitu gigih menentang nasionalisme yang mengedepankan sentimen etnis dan kesukuan atau ras. Demikian tegasnya prinsip Iqbal. Ia berpendapat bahwa dalam Islam, politik dan agama tidaklah dapat dipisahkan, bahwa negara dan agama adalah dua keseluruhan yang tidak terpisah. Pengaruh pemikiran Muhammad Iqbal yang berkembang di Indonesia. Pemikiran Muhammad Iqbal tentang politik ini dapat dikaitkan dengan pengaruh perkembangan politik di Indonesia, khususnya zaman modern sekarang ini. Dari pemikirannya tersebut, terlihat diterapkan dan dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan sistem perpolitikan di Indonesia. Penerapannya tersebut membawa pengaruh yang besar terhadap negara maupun masyarakatnya. Pemikiran politik Muhammad Iqbal ini berdampak baik terhadap perkembangan politik Indonesia, seperti pada pemikirannya mengubah pada kehidupan kita dari statis menjadi dinamis, yang akan menguntungkan seorang individu. Sehingga dengan pola kehidupan dinamis tersebut dapat menjadikan seorang individu menjadi seorang yang berpikir secara kritis, kreatif, pola pikir maju dan berkembang, memiliki pertahanan diri yang besar dan memiliki kepribadian yang luas. Adapun beberapa karya-karya Muhammad Iqbal yang diwariskan kaum muslim dan umat manusia. Rekonstruksi pemikiran keagamaan dalam Islam, perkembangan metafisika di Persia, Asrar Ikudi, Rumus Ibihudi, Payam Imashrik, Bang Indara, Javid Nama, Musafir, Bal-i Jibril. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.